Inilah jenis makanan dan pola makan sesuai anjuran Islam. 1. Jenis makanan dan pola makan yang sesuai dengan kebiasaan kaumnya selama tidak menimbulkan bahaya dan melanggar syariat serta mudah didapatkan. Misalnya untuk diet khusus untuk menurunkan berat badan, diet khusus untuk penyakit ini karena untuk tujuan tertentu. 2. Jenis makanan dan pola hidup yang disesuaikan dengan kebiasaan setempat atau kearifan lokal dan juga sesuai dengan bimbingan para ahli kesehatan terutama ahli gizi. Misalnya apabila masyarakat Indonesia biasa makan nasi sejak kecil dan terpapar nasi dari kecil, maka itulah makanan kebiasaan kaumnya. Hendaknya tidak diganti makan nasi dengan makan kurma, apalagi berkeyakinan kurma itu sunnah, ini tidak tepat. Apabila kita berbicara hukumnya, makan kurma itu hukumnya mubah, yang sunnah adalah apabila makan kurma sesuai dengan anjuran hadits semisal makan kurma ketika berbuka puasa atau ketika makan sahur. Secara kesehatan, Kementerian Kesehatan Indonesia juga telah mengeluarkan saran makan dengan program piring makanku, yaitu satu piring makan dibagi menjadi porsi karbohidrat, protein dan sayur sesuai aturan. Tiga. Silakan makan apa saja asalkan halal dan thayyib. Kami perlu tekankan kembali dari urusan jenis makanan dan pola makanan adalah sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Asalkan tidak berlebihan. 4. Selain tersebut di atas harus melakukan olahraga dan gerak. Orang dahulu sering makan dengan pola kebiasaan kaumnya atau makan nasi dan sarapan pagi dan banyak bergerak serta berolahraga sehingga tetap sehat. Daun salam ternyata memiliki banyak manfaat selain dikenal sebagai bumbu dapur dan masakan. Daun salam biasanya tumbuh di daerah wilayah iklim tropis dan subtropis. Secara umum, daun yang bernama Latin Syzygium polyanthum ini digunakan sebagai penyedap rasa dan penambah aroma atau penghilang bau amis pada makanan. Berikut adalah manfaat dari daun salam dan efek dari mengonsumsi daun salam, di antaranya daun salam bisa mengobati penyakit kanker, diabetes, dan lain-lain. Berikut uraian manfaat daun salam seperti dilansir dari Healthline. 1. Membantu membunuh sel kanker. Sebuah penelitian membuktikan bahwa ekstrak daun salam dapat membantu untuk membunuh sel kanker dengan membantu proses apoptosisi atau kematian sel yang terprogram. 2. Menurunkan dan mengelola kadar glukosa. Mengonsumsi pil yang berisi ekstrak daun salam sebanyak 1-3 gram setiap harinya terbukti dapat menurunkan dan mengelola kadar glukosa dan kadar kolesterol pada pasien diabetes. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 oleh Al-Jamal terhadap 65 pasien diabetes mellitus dengan meminta pasien mengonsumsi 2 gram ekstrak bubuk daun salam selama 4 minggu juga mendapatkan hasil menurunnya kadar gula darah dan kolesterol total. 3. Mencegah atau mengobati batu ginjal. Daun salam dipercaya dapat mencegah batu ginjal karena mampu mengurangi jumlah urase di dalam tubuh dan gangguan lambung. 4. Mengobati luka. Daun salam dipercaya dapat membantu untuk mengobati luka karena hasil penelitian menunjukkan bahwa daun salam memiliki sifat pengurangan peradangan di daerah sekitar luka. Penelitian ini baru dilakukan kepada tikus, belum pernah dilakukan pada manusia, namun peneliti optimis reaksinya akan sama seperti manusia. Nutrition NU juga menambahkan manfaat lain dari daun salam, yakni sebagai antioksidan alami.
5. Antioksidan alami. Daun salam mengandung vitamin A yang sangat baik. Vitamin A penting untuk penglihatan normal dan menjaga kesehatan mukosa dan kulit. Mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A dapat membantu melindungi dari kanker paru-paru dan rongga mulut. Manfaat lainnya dari daun salam yaitu mampu membantu mengontrol detak jantung dan tekanan darah. Manfaat ini didapatkan dari kandungan lainnya dari daun salam yaitu kalium. Selain itu, juga terdapat kandungan tembaga dan mangan yang berguna sebagai pendamping enzim antioksidan dan superoksida dismutase. Berikut efek samping daun salam jika mengonsumsi tidak sesuai dosis. Bagi penderita diabetes, daun salam dipercaya dapat menurunkan kadar gula darah, sehingga membantu penyembuhan penyakit diabetes. Namun, hal ini bukannya tanpa risiko. Daun salam dapat menyebabkan hipoglikemia akibat penurunan kadar gula darah yang berlebihan dan sulit dikontrol. Bagi ibu hamil dan menyusui, wanita hamil atau menyusui perlu berhati-hati saat hendak mengonsumsi daun salam. Sampai saat ini, belum ada informasi yang akurat tentang takaran aman penggunaan daun salam untuk ibu hamil dan menyusui. Maka dari itu, ibu hamil atau menyusui disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter kandungan sebelum mengonsumsi daun salam. Bagi pasien yang akan menjalani pembedahan, jika Anda sudah dijadwalkan menjalani proses bedah dalam waktu dekat, hindarilah mengonsumsi daun salam minimal sejak 2 minggu sebelum menjalani operasi. Daun salam diduga dapat memperlambat kerja sistem saraf dan otak, sehingga berisiko mengganggu efek obat-obatan anestesi saat pembedahan dan setelahnya. Secara umum, mengonsumsi daun salam sebagai makanan tergolong aman. Anda boleh saja sesekali menambahkan daun salam sebagai pelengkap masakan. Namun jika hendak mengonsumsinya sebagai obat herbal, lebih baik konsultasikan dulu dengan dokter. Pasalnya, daun salam mungkin dapat menimbulkan efek samping atau memengaruhi obat-obatan yang Anda konsumsi. Sebaiknya untuk mengetahui dosis mengonsumsi daun salam, konsultasikan dulu ke dokter untuk mengetahui takaran amannya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sejumlah studi mengaitkan konsumsi banyak bawang putih dengan penurunan tekanan darah, tingkat kolesterol, menguatkan sistem kekebalan tubuh, serta memperbaiki sirkulasi darah dan menjauhkan risiko penyakit jantung. Ada beberapa senyawa yang dimiliki bawang putih seperti vitamin B6, selenium, vitamin C, dan mineral penting lainnya. Selain itu, bawang putih juga mengandung zat alicin yang mampu memberikan manfaat bagi kesehatan. Zat ini juga yang menyebabkan aroma menyengat pada bawang putih. Namun, manfaat bawang putih untuk kesehatan memang belum terbukti 100%, sehingga masih diperlukan penelitian yang lebih mendalam. Meski demikian, beberapa penelitian telah menemukan kemungkinan manfaat seperti berikut ini. 1. Untuk menjaga kesehatan jantung. Dari suatu penelitian, ditemukan data bahwa pemberian suplemen yang mengandung ekstrak bawang putih berpotensi memberikan efek perlindungan untuk kesehatan jantung. Efek ini terlihat dari kemampuan bawang putih untuk menurunkan kolesterol, dan efek pengencer darah yang dapat membantu melancarkan sirkulasi darah. 2. Untuk kesehatan saluran pencernaan. Tak hanya baik untuk jantung, manfaat bawang putih lainnya adalah untuk kesehatan saluran pencernaan.
Bawang putih mengandung zat alicin yang berfungsi sebagai antibiotik juga anti jamur. Penelitian menunjukkan bahwa manfaat bawang putih juga dapat digunakan untuk melawan infeksi bakteri H. pylori di lambung. Tiga, mencegah kanker. Salah satu manfaat bawang putih yang sedang banyak diteliti adalah efeknya dalam melawan kanker. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa bawang putih dapat menekan aktivitas sel kanker. Berdasarkan temuan tersebut, bawang putih memiliki potensi sebagai sumber anti kanker. Studi lain menunjukkan pula bahwa mereka yang terbiasa mengonsumsi bawang putih berisiko lebih kecil untuk terkena kanker usus besar. Namun, masih dibutuhkan penelitian dalam skala yang lebih besar untuk menerapkannya sebagai pengobatan secara medis. 4. Menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Ekstrak bawang putih diduga mampu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Beberapa temuan penelitian mengungkapkan bahwa bawang putih dapat melebarkan pembuluh darah serta mengendurkan otot halus. Bawang putih juga diduga mampu sedikit menurunkan kolesterol dalam tubuh, tetapi bukan berarti bawang putih dapat menjadi obat hipertensi maupun kolesterol yang efektif karena masih memerlukan penelitian yang lebih luas. Lima, mencegah pilek. Bawang putih dipercaya dapat mencegah pilek karena diduga mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang terbiasa mengonsumsi pilek lebih jarang mengalami flu dan pilek dan akan lebih cepat sembuh ketika terkena flu dibandingkan mereka yang tidak. Namun, bagaimana cara kerja dan penggunaan manfaat bawang putih sebagai pencegahan dan pengobatan untuk flu dan pilek masih perlu diteliti. Khasiat dan manfaat bawang putih dapat dimaksimalkan jika dikonsumsi mentah karena memasaknya terlalu matang dapat menghancurkan kandungannya yang penting. Jika Anda berniat menggunakan suplemen bawang putih untuk tujuan kesehatan, terutama jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau sedang menggunakan obat pengencer darah, ada baiknya Anda bertanya atau konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan demi kebaikan kesehatan Anda nantinya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Buah pepaya, buah yang memiliki nama Latin Carica papaya ini berasal dari Amerika Tengah dan Meksiko Selatan. Menariknya, hampir semua bagian pepaya bisa dikonsumsi, dari buah, daun hingga bunga. Buah berwarna oranye ini pun mengandung enzim yang disebut papain serta antioksidan lebih banyak dari buah-buahan lain. Kandungan nutrisi pada pepaya, seperti serat, mineral, likopen, kalsium, potasium, folat, magnesium, dan vitamin A, B1, B3, B5, E, dan K. Satu buah pepaya berukuran kecil dengan berat 152 gram, mengandung 59 kal, 15 gram karbohidrat, 3 gram serat, dan 1 gram protein. Selain itu, kandungan gula dan indeks glikemik pada pepaya cukup rendah. Jadi, aman dikonsumsi penderita diabetes. Berikut ini rangkuman manfaat buah pepaya dari berbagai sumber di dunia maya dan artikel-artikel mengenai manfaat buah pepaya untuk kesehatan tubuh.
1. Melancarkan pencernaan terutama sembelit. Sampai saat ini, banyak orang percaya manfaat buah pepaya untuk melancarkan pencernaan, termasuk buang air besar. Buah pepaya juga dijadikan sebagai obat sembelit dan gejala lain dari Irritable Bowel Syndrome (IBS) atau sindrom iritasi usus. Menurut Research Center of the International Scientific Group of Preventive Medicine, konsumsi pepaya selama 40 hari efektif mengatasi kembung. 2. Mencegah kanker. Buah pepaya juga sangat bermanfaat bagi penderita kanker, terutama kanker payudara. Dalam sebuah penelitian, kandungan likopen dalam pepaya dapat mengurangi risiko kanker. 3. Menjaga kesehatan jantung. Likopen dan vitamin C dalam pepaya dapat menjaga kesehatan jantung dan mencegah risiko penyakit kardiovaskular. Selain itu, konsumsi pepaya juga bisa meningkatkan kemampuan kolesterol baik atau bisa disebut high density lipoprotein atau HDL. 4. Mencegah peradangan kronis. Buah-buahan dan sayuran yang kaya antioksidan dipercaya mampu mengurangi inflamasi atau peradangan kronis. Dalam hal ini, pepaya juga termasuk salah satu buah-buahan yang mengandung antioksidan tinggi. 5. Meredakan nyeri menstruasi. Ketika sedang menstruasi, beberapa wanita merasakan nyeri atau kram di bagian perut. Untuk meredakan rasa sakit, wanita haid sebaiknya konsumsi pepaya. Karena kandungan enzim papain dalam pepaya bermanfaat menjaga sistem pencernaan hingga meredakan nyeri menstruasi. 6. Meningkatkan produksi ASI. Tak ketinggalan, manfaat buah pepaya juga dapat dirasakan oleh wanita hamil dan ibu menyusui. Kandungan vitamin C, vitamin E, dan asam folat pada pepaya dapat meningkatkan produksi air susu ibu atau ASI. 7. Meningkatkan daya tahan tubuh. Beta-karoten, provitamin A, pada buah pepaya berperan penting dalam proses produksi antibodi. Nantinya, antibodi inilah yang akan meningkatkan sistem kekebalan atau imunitas tubuh. 8. Menjaga kesehatan mata. Buah pepaya berkontribusi menjaga metabolisme sel pada mata, tepatnya di bagian retina. Sehingga, dengan rutin konsumsi pepaya, kesehatan mata pun akan terjaga dan terhindar dari risiko mata kering. Terima kasih sudah nonton. Jahe atau Zenjaip ovaginael, berasal dari wilayah Asia Tenggara dan telah lama digunakan sebagai obat alami tradisional untuk berbagai kondisi kesehatan. Senyawa yang terkandung dalam jahe yaitu fenolik dan gingerol. Senyawa tersebut memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Sedangkan kunyit atau kunir juga dikenal dengan curcuma longa yang sering digunakan untuk bumbu masakan India. Rempah ini mengandung senyawa kurkumin yang terbukti membantu merawat dan mencegah beberapa kondisi kronis. Kurkumin diyakini bekerja memblokir kerja sitokin dan enzim penyebab inflamasi dalam tubuh. Kurkumin juga bekerja mengurangi peradangan dengan menurunkan kadar histamin sementara, dan selanjutnya meningkatkan kortison alami di kelenjar adrenalin. Jahe dan kunyit ini keduanya sama-sama bermanfaat sebagai penambah aroma pada masakan. Jahe menawarkan rasa pedas dan manis untuk hidangan sedangkan kunyit memberikan warna kuning keemasan.
Kombinasi kedua bahan ini juga sangat ampuh untuk kesehatan tubuh. Selain alami, bahan-bahan ini juga mudah didapatkan. Jahe dan kunyit dapat dikonsumsi dalam berbagai cara dan kondisi baik segar, kering maupun dengan ditumbuk dan bisa ditambahkan dalam berbagai hidangan ataupun diseduh. Herbal dari jahe dan kunyit ini jika digunakan bersama-sama, keduanya dapat berkhasiat dapat membantu mengurangi rasa sakit. Berikut rangkuman dari berbagai sumber, manfaat jahe dan kunyit untuk kesehatan tubuh. 1. Meringankan rasa sakit atau nyeri. Hampir segala penyakit dalam tubuh dapat memberikan efek sakit pada badan. Dilansir dari Healthline, sebuah penelitian dari 8 studi menemukan bahwa meminum 1000 mg kurkumin sama efektifnya dalam mengurangi nyeri sendi, seperti halnya obat nyeri tertentu pada mereka yang menderita artritis. Manfaat jahe pada wanita juga dapat mengurangi intensitas dan durasi nyeri haid. Cukup dengan mengambil 500 mg bubuk jahe dan diseduh dalam air hangat dan diminum 3 kali sehari. Sedangkan dengan mengonsumsi 2 gram jahe kunyit setiap hari dapat mengurangi nyeri otot yang disebabkan oleh olahraga. 2. Meningkatkan kekebalan tubuh. Kandungan rimpang jahe dan kunyit ini mempunyai sifat anti jamur, antibakteri, dan antiseptik yang dapat membantu menambah daya kekebalan tubuh. Meminum teh jahe dan kunyit merupakan solusi yang tepat saat kamu sedang terkena flu maupun batuk. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jahe lebih memiliki sifat penambah kekebalan yang kuat. Jahe juga dapat efektif membunuh virus yang menyerang dan menginfeksi saluran pernapasan, baik pada anak kecil maupun pada orang dewasa. 3. Mengurangi mual. Kandungan rimpang jahe dan kunyit ini mempunyai sifat anti jamur, antibakteri, dan antiseptik yang dapat membantu menambah daya kekebalan tubuh. Meminum teh jahe dan kunyit merupakan solusi yang tepat saat kamu sedang terkena flu maupun batuk. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jahe lebih memiliki sifat penambah kekebalan yang kuat. Jahe juga dapat efektif membunuh virus yang menyerang dan menginfeksi saluran pernapasan, baik pada anak kecil maupun pada orang dewasa. 4. Melindungi kesehatan jantung. Penyakit jantung merupakan penyebab utama kematian di dunia. Menariknya, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ekstrak jahe dan kunyit dapat menurunkan kadar kolesterol, terutama kolesterol LDL. LDL ini bertanggung jawab atas risiko terbentuknya plak di arteri dan pembuluh darah. Kondisi ini dapat meningkatkan arteriosklerosis dan meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke seseorang. Untuk mendapatkan manfaat jahe dan kunyit, kamu bisa meminum 1 sendok teh jahe parut ditambah 1 sendok teh bubuk kunyit yang diseduh dengan air panas. Kemudian diamkan 10 menit, saring dan minum, bisa juga ditambah dengan lemon maupun madu untuk menambah rasa segar. Melawan kanker. Jahe dan kunyit, keduanya sama-sama rimpang dari keluarga Zingiberaceae. Ekstrak jahe dan kunyit dapat menghambat pertumbuhan sel tumor dan sel kanker. Pada wanita yang menderita kanker ovarium, jahe juga dapat membunuh sel-sel kanker ovarium. Kunyit dan jahe keduanya memiliki sifat antioksidan yang berkontribusi pada kemampuan mereka untuk membantu mencegah kanker. Jika kunyit mampu meluruh lantakan sel kanker dan tumor, jahe dapat menghambat pertumbuhan sel-sel itu. Oleh karena itu, jika kamu sering mengonsumsi rebusan jahe dan kunyit ini tentu akan bisa terhindar dari penyakit kanker atau tumor.
6. Mengatur gula dalam darah atau diabetes. Penelitian yang dikutip dalam British Journal of Nutrition menunjukkan kemampuan jahe dan kunyit dalam mengatur gula darah. 7. Properti analgesik. Kurkumin dan gingerol, dua bahan aktif yang paling penting, memiliki sifat analgesik. Ini yang berarti bahwa dapat menghilangkan rasa sakit di seluruh tubuh. Ini juga merupakan tambahan dari sifat anti-inflamasi, yang dapat membantu meredakan nyeri sendi dan ketidaknyamanan lainnya di otot dan jaringan tubuh. 6. Perawatan untuk kulit. Kunyit dalam teh herbal sering digunakan untuk mengatasi permasalahan kulit, terutama jerawat dan masalah peradangan seperti psoriasis dan eksim. Kandungan gingerol dalam teh jahe kunyit juga menjadi senyawa antibakteri dan antioksidan yang sangat baik melindungi kulit dari infeksi. Tak hanya itu, jahe dan kunyit juga mampu merangsang sel-sel kulit baru dan mencegah tanda-tanda penuaan seperti keriput dan flek. Jahe merah memang agak berbeda dari jahe lainnya. Selain dari warna, tanaman rimpang yang satu ini lebih kerap dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan dan tanaman rempah dibandingkan sebagai bumbu masakan, karena kandungan antosianin pada kulitnya. Pemilik nama Latin Zingiber officinale varietas rubrum itu memiliki rasa yang lebih pedas dibandingkan dengan jahe jenis lainnya. Kandungan senyawa yang ada pada jahe merah yaitu sogao, gingerol, zingeron, capsaicin, farnesene, cineole, caprylic acid, aspartik, linolenic acid, gingerdiwan, serat resin, oleoresin, minyak atsiri. Berikut manfaat jahe merah untuk kesehatan. 1. Meredakan batuk. Secara tradisional, khasiat jahe merah sudah sejak dahulu digunakan sebagai obat untuk mengatasi batuk dan sakit tenggorokan. Biasanya, jahe ini dikonsumsi dalam bentuk teh. Kandungan jahe merah yang membuatnya berkhasiat adalah sifat jahe merah yang hangat mampu membantu mengatasi batuk dan radang tenggorokan. 2. Meredakan sakit kepala. Jika Anda sering merasa sakit kepala, cobalah rajin minum ramuan yang terbuat dari jahe merah. Cara mendapatkan manfaat jahe merah untuk mengatasi sakit kepala sangat mudah. Anda cukup memotong jahe secara tipis, kemudian menyeduhnya dengan air panas, dan nikmatilah selagi masih hangat. 3. Mengatasi rematik. Jahe merah memiliki kandungan yang bisa mengurangi rasa sakit dan mengurangi pembengkakan. Penyakit rematik atau asam urat dapat diatasi dengan menggunakan jahe merah. Cara mendapatkan khasiat jahe merah sangat mudah. Rebus rimpang jahe merah bersama dengan temulawak, kumis kucing, cabai jawa, dan daun comfrey hingga mendidih. Air rebusan ini dapat diminum 2 kali sehari. 4. Menurunkan kadar kolesterol. Kandungan dalam jahe merah sangat banyak dan sangat berguna untuk membuang racun dalam tubuh, salah satunya adalah kolesterol jahat dalam darah. Kolesterol jahat dalam darah akan menghambat aliran darah. Salah satu manfaat jahe merah adalah melancarkan peredaran darah dan secara tidak langsung kolesterol jahat dalam tubuh akan hilang. 5. Mengatasi peradangan. Jahe merah adalah salah satu obat alami yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia, baik untuk minuman tradisional maupun untuk pengobatan. Salah satu pengobatannya adalah untuk mengatasi peradangan.
Krimpang jahe merah diketahui mengandung senyawa fenol termasuk gingerol dan sogaol. Gingerol memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan terbesar dibandingkan dengan gingerol lainnya. 6. Sebagai antioksidan dan antibakteri. Manfaat jahe merah untuk kesehatan karena memiliki senyawa antioksidan alami. Seperti kita ketahui bahwa antioksidan bermanfaat untuk melindungi sel-sel dari kerusakan yang disebabkan radikal bebas. Terlalu sering terpapar radikal bebas dapat menimbulkan berbagai penyakit, termasuk penuaan dini, rambut rontok, katarak, penyakit kardiovaskular, rheumatoid arthritis, dan kanker. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Mula Warman tentang pengaruh ekstrak jahe merah yang dicampurkan dalam pakan ternak ayam terhadap pertumbuhan bakteri dengan metode ekstraksi, hasilnya bahwa ekstrak jahe merah menghambat pertumbuhan bakteri yaitu E. coli dan Salmonella sp. dalam saluran gastrointestinal ayam. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak jahe merah dalam pakan menunjukkan semakin tinggi kemampuan dalam menghambat pertumbuhan jumlah koloni mikroorganisme enterik. 8. Mengatasi nyeri haid. Minyak jahe yang dicampurkan dengan minyak cengkeh kemungkinan dapat menurunkan intensitas nyeri haid pada wanita. Khasiat jahe merah ini telah melalui pengujian terhadap minyak jahe merah dan minyak cengkeh yang dibuat menjadi krim dengan konsentrasi berturut-turut 5% dan 3%. Krim ini telah diujikan pada 30 siswi selama 12 minggu, dengan mengoleskan pada abdomen bagian bawah atau perut bagian bawah. Seduhan krim ini juga menunjukkan hasil uji keamanan yang tidak menimbulkan iritasi sehingga aman digunakan secara topikal. 9. Mengatasi disfungsi ereksi. Tidak hanya untuk mengatasi masalah kesehatan, khasiat jahe merah juga dapat mengatasi disfungsi ereksi. Jahe merah secara tradisional dapat digunakan untuk mengatasi disfungsi seksual. Ini berkat senyawa oleoresin dalam jahe merah yang berfungsi sebagai afrodisiak. Bukan tanpa alasan, penelitian pada jahe merah telah dilakukan untuk membandingkan efek afrodisiak dari minyak atsiri dan ekstrak minyak atsiri pada tikus jantan secara oral selama 32 hari. Hasilnya menunjukkan bahwa minyak atsiri dari jahe merah meningkatkan libido. Sementara ekstrak etanol jahe merah dan bubuk jahe merah tidak meningkatkan libido dan aktivitas seksual. 10. Membantu menurunkan berat badan. Manfaat jahe merah untuk diet ini bisa Anda dapatkan dengan meminum air jahe merah secara teratur. Jahe merah dapat membantu membakar lemak di perut dan mengurangi nafsu makan. Meski sangat bermanfaat, tetapi perlu dicatat bahwa penderita tukak lambung akut tidak boleh terlalu banyak mengonsumsinya, karena dapat menyebabkan sensasi terbakar dalam pencernaan. Ingat bagi Anda yang menderita heartburn, karena terlalu banyak minum air jahe merah, dapat memperburuk rasa sakit, makanya jangan berlebihan dalam mengonsumsi jahe merah. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Buah yang biasa ditemukan dengan kulit berwarna hijau atau kuning ini menjadi favorit banyak orang karena rasanya yang lezat dan bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Berbagai kandungan nutrisi terdapat pada pisang. Menurut Laura Flores, seorang ahli gizi San Diego mengemukakan bahwa pisang mengandung kalium dan pektin, suatu bentuk serat, dan juga magnesium, vitamin C dan B6, sehingga buah ini memiliki banyak manfaat baik untuk kesehatan maupun kecantikan. Berikut adalah manfaat buah pisang untuk kesehatan yang AM21 rangkum dari berbagai sumber di dunia maya. Pertama, meningkatkan kesehatan pencernaan. Kandungan pati resistan dalam buah pisang bisa dikonsumsi oleh bakteria baik yang ada di usus besar.
Selain itu, pektin yang merupakan bentuk serat juga berpotensi mencegah kanker usus. 2. Meningkatkan kesehatan jantung. Pisang mengandung 2 mineral yang bisa meningkatkan kesehatan jantung, yaitu potasium dan magnesium dalam kadar yang cukup tinggi. Potasium sendiri sudah terbukti sangat bermanfaat untuk mengontrol tekanan darah. Orang yang mengonsumsi cukup potasium memiliki risiko terkena penyakit jantung lebih rendah 27%. 3. Mengandung antioksidan. Pisang mengandung beberapa jenis antioksidan seperti dopamin dan katehins. Antioksidan ini memiliki banyak manfaat kesehatan seperti mengurangi risiko penyakit jantung dan penyakit turunan. 4. Meningkatkan kesehatan ginjal. Studi menemukan bahwa seseorang yang mengonsumsi pisang 4-6 kali dalam seminggu kemungkinan mengalami terkena penyakit ginjal 50% lebih rendah dibanding orang yang tidak mengonsumsi pisang. 5. Mengatasi mata bengkak. Mengonsumsi pisang bisa mengatasi mata yang bengkak dan kantung mata. Pasalnya kandungan potasium bisa melawan garam di dalam tubuh yang mengakibatkan retensi cairan di beberapa area seperti kantung mata. 6. Sebagai sumber energi instan buat tubuh. Pernahkah Anda memperhatikan atlet di Olimpiade atau olahragawan lain ketika sedang jeda? Apakah dalam pertandingan mereka mengonsumsi pisang? Ya, seorang atlet asupan makanannya pastilah tidak sembarangan. Nutrisi dan kalori mereka selalu dikontrol agar penampilan di lapangan selalu prima. Pemilihan pisang sebagai panganan di interval pertandingan adalah sebuah pilihan cerdas karena buah pisang mengubah gula alami menjadi energi instan. Kandungan karbohidrat yang terkandung dalam pisang dapat menjadi sumber energi untuk tubuh. Konsumsilah minimal 2 buah pisang sehari agar mendapat tambahan asupan energi untuk mengarungi hari dengan lebih semangat. 7. Menyehatkan tulang. Mengonsumsi buah pisang secara rutin dapat berfungsi untuk membantu menyehatkan tulang. Hal ini dikarenakan, buah pisang ini merupakan salah satu buah yang memiliki kandungan magnesium yang cukup tinggi. 8. Membantu mengatasi anemia. Ada juga khasiat buah pisang lainnya yang tak disangka-sangka, yaitu dapat mencegah sekaligus membantu mengatasi anemia. Hal ini dikarenakan, buah pisang mengandung Fe atau zat besi. Zat besi sendiri merupakan komponen penting dalam pembentukan sel darah merah. Konsumsi 2 buah pisang per hari dapat meningkatkan produksi darah merah yang akan menghindarkan kita dari penyakit kurang darah atau anemia. Berikut adalah efek samping dari pisang jika mengonsumsi berlebihan. Pisang juga akan berbahaya jika dimakan secara berlebihan. Menurut Flores, pisang juga dapat menyebabkan kantuk dan sakit kepala. Sakit kepala disebabkan karena asam amino yang terkandung dalam pisang. Rasanya yang manis, pisang juga menyebabkan gigi akan mengalami kerusakan. The University of Maryland Medical Center mengungkap, mengkonsumsi berlebihan kalium yang terkandung dalam pisang dapat menyebabkan hiperkalemia, yang ditandai oleh kelemahan otot, kelumpuhan sementara, dan detak jantung yang tidak teratur. Daun kelor yang memiliki nama ilmiah Moringa oleifera memang telah lama digunakan sebagai obat-obatan tradisional. Daun tersebut kaya akan antioksidan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan dapat melindungi sel dari kerusakan. Daun kelor mengandung banyak vitamin dan mineral penting. Contohnya vitamin C 7 kali lebih banyak daripada jeruk dan kalium 15 kali lebih banyak daripada pisang. Daun kelor juga memiliki kalsium, kalium, protein, zat besi, dan asam amino yang membantu tubuh menyembuhkan serta membangun otot. Inilah manfaat daun kelor untuk kesehatan. 1. Tingkatkan hemoglobin dan zat besi. Secangkir daun kelor cincang mengandung 0,84 mg zat besi, 8 mg-folat, dan 1588 IU. Vitamin A. Mengonsumsi daun kelor dapat bermanfaat bagi ibu hamil dan perempuan yang menderita anemia.
Studi pada tikus menunjukkan daun kelor menunjukkan efek positif pada parameter darah seperti jumlah trombosit, kadar hemoglobin, volume sel darah merah, dan lain-lain. Kadar zat besi dan hemoglobin yang optimal pada perempuan mencegah komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Dua, menormalkan kolesterol. Dalam penelitian, ekstrak daun kelor menurunkan kadar kolesterol total pada hewan dengan diet tinggi lemak. Daun kelor juga meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dan menyeimbangkan profil lipid. 3. Dapat bekerja sebagai suplemen protein alami. Daun kelor memiliki kadar protein yang tinggi dengan semua asam amino esensial. Daun kelor kering memiliki kadar lesin, isolesin, treonin, tirosin, metionin, fenilalanin, glisin, dan histidin yang lebih tinggi. Mengonsumsi daun kelor dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Nutrisi asam amino melindungi saluran pencernaan dari parasit dan infeksi mikroba. Daun kelor membantu mengisi kembali kandungan protein tubuh yang hilang setelah serangan patogen. 4. Dapat mengobati penyakit radang. Daun kelor digunakan dalam pengobatan tradisional Afrika untuk mengobati rasa sakit dan rematik. Para ilmuwan mengatakan, bahan bioaktif daun kelor memainkan peran penting dalam mengelola rasa sakit dan peradangan. Dengan khasiat anti-inflamasi dan antinosiseptif yang kuat, daun kelor dapat meredakan beberapa gangguan inflamasi akut atau kronis. Studi melaporkan daun kelor memulihkan kasus rheumatoid arthritis, edema, borok, radang usus besar, penyakit iritasi usus, dan asma. 5. Dapat meningkatkan kinerja seksual. Ekstrak daun kelor bersifat afrodisiak sehingga meningkatkan kinerja dan keinginan seksual serta mengatasi disfungsi seksual karena stres. Daun kelor menghambat hidroksilasi dari testosteron sehingga meningkatkan potensi seksual. 6. Dapat mencegah kenaikan berat badan. Daun kelor mengandung isocyanate berlimpah yang merupakan kelas bahan bioaktif. Ini membantu dalam pengurangan berat badan dan gangguan metabolisme seperti diabetes tipe 2. 7. Dapat meningkatkan produksi ASI. Manfaat lain dari daun kelor adalah meningkatkan payudara susu yield atau galaktagok. Kapsul daun kelor telah diresepkan bagi ibu menyusui untuk meningkatkan produksi ASI. 8. Dapat melindungi hati. Daun kelor telah dipelajari secara luas untuk sifat antioksidan dan antiinflamasinya. Studi kimia mengidentifikasi adanya quercetin, asam galat, asam klorogenat, glukosinolat, tanin, dan saponin di dalamnya. Molekul seperti quercetin memiliki efek besar pada kesehatan hati dengan cara mengurangi kadar enzim hati. Dengan begitu, hati dan ginjal tetap terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh obat dan peradangan. 9. Memiliki efek antioksidan. Ekstrak daun kelor mencari radikal bebas penyebab stres dari tubuh Anda. Oleh karenanya daun ini dikenal karena sifat antioksidannya. Terpenoid, saponin, tanin, dan flavonoid adalah fitokimia yang umum ditemukan di dalamnya. Senyawa fenolik adalah antioksidan utama yang menonaktifkan radikal bebas, mencegah dekomposisi dari molekul kompleks menjadi radikal bebas, dan menetralisir radikal bebas yang ada. Sifat inilah yang membuat daun kelor membantu mengelola gangguan kronis seperti diabetes, hipertensi, Alzheimer, Parkinson, dan bahkan kanker. Dengan beragam manfaat yang dimiliki, daun kelor juga kabarnya bisa digunakan untuk mencegah virus corona. Pasalnya olahan makanan dan minuman yang terbuat dari daun kelor, mampu meningkatkan daya tahan tubuh.
Beginilah manfaat buah sirsak untuk kesehatan yang belum terlalu banyak diketahui. Buah dengan warna hijau, berduri-duri dengan daging buah berwarna putih ini dikenal dengan rasanya yang manis, asam, dan segar. Padahal sirsak memiliki manfaat yang sangat baik untuk kesehatan dan kecantikan. Bahkan tidak hanya akan mendapatkan manfaat sirsak dari buahnya saja, namun juga bisa didapat dari daunnya. Saya di sini akan membahas manfaat buah sirsak untuk kesehatan, rasa yang enak dan banyaknya. Manfaat membuat buah ini sering digunakan untuk dijadikan jus. Manfaat sirsak untuk kesehatan bisa didapatkan dari buahnya. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa sirsak memang sangat baik dalam pencegahan kanker. Bahkan buah ini memang sudah lama menjadi bagian dari pengobatan tradisional. Berikut rangkuman dari berbagai sumber tentang manfaat sirsak untuk kesehatan. 1. Untuk menjaga kesehatan pencernaan. Ternyata, setiap 100 gram daging sirsak mengandung 3,3 gram serat yang dapat memenuhi 13% kebutuhan serat per hari. Dengan kandungan seratnya mampu memperlambat pencernaan dan menjaga kadar gula darah agar tetap stabil. Tidak hanya itu, buah ini juga mampu membantu melawan penyakit jantung dengan menurunkan kolesterol jahat. Selain itu, jus buah sirsak ternyata dapat dijadikan sebagai obat jika kamu mengalami rasa sakit ketika buang air kecil. 2. Untuk sistem kekebalan tubuh. Buah sirsak mampu mencegah penyakit akibat serangan virus seperti flu, herpes, dan lainnya. Penelitian dari Biometric Research International yang menunjukkan bahwa kandungan vitamin C yang ada pada buah sirsak mampu meminimalkan flu. Dengan mengonsumsi buah sirsak secara rutin dipercaya mampu memperbaiki sistem kekebalan tubuh sehingga kamu tidak mudah jatuh sakit. Selain dibarengi dengan pola hidup yang sehat, kamu juga bisa mengonsumsi buah sirsak secara rutin untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh. 3. Untuk mencegah kanker. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh tim dari Biochemistry and Molecular Biology di University of Nebraska Medical Center, menunjukkan manfaat buah sirsak untuk kesehatan. Mampu membunuh kanker dengan cara memasuki metabolisme sel kanker. Kemudian menghentikan perkembangan sel kanker tersebut secara total. Jus sirsak dapat mengurangi pertumbuhan sel kanker pada kulit pasien yang menderita penyakit kanker payudara. Tentunya tanpa merusak jaringan payudara yang masih sehat. Selain itu, para ilmuwan di Universitas 11 Maret, Surakarta, Jawa Tengah, melakukan penelitian daun sirsak sebagai obat kanker serviks dan nasofaring. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa daun sirsak merupakan bahan alam yang memiliki potensi sebagai agen anti kanker. Bahkan, sirsak juga memiliki bahan aktif 1000 kali lebih kuat daripada kemoterapi. Caranya dengan merebus 10 lembar daun sirsak dan tuangkan dalam 1 gelas cangkir. Kemudian minum ramuan ini setiap pagi selama 3-4 minggu. 4. Memperkuat tulang.
Dalam buah siersak terdapat mineral kalsium dan fosfor yang mampu mencegah tulang keropos atau osteoporosis. Buah ini juga sangat dianjurkan bagi wanita yang mengalami menopause. Hal ini adalah cara terbaik untuk melindungi tulang dari penipisan estrogen. Begitulah manfaat buah siersak yang saya dapatkan dari berbagai sumber di dunia maya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kenikir, kenikir tanaman ini mampu bunuh 98% sel kanker hanya dalam 16 jam. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Life Science, tanaman ini telah digunakan dalam pengobatan China dan mampu membunuh 98% sel-sel kanker payudara hanya dalam waktu kurang dari 16 jam. Ekstrak tanaman ini telah digunakan di China untuk melawan penyakit malaria selama ribuan tahun. The bioengineer Henry Lai dan Narendra Singh dari University of Washington, Seattle, adalah dua ilmuwan yang pertama kali menemukan hal ini. Hasil penelitian mereka telah membuktikan bahwa sel kanker akan mengalami apoptosis atau hancur dengan sendirinya. Sampai saat ini, sangat sulit untuk mendapatkan ekstrak tanaman ini dengan harga rendah. Produsen farmasi Perancis, Sanofi, berusaha memproduksi sekitar 50-60 ton artemisinin setiap tahunnya, dan berharap jumlah tersebut dapat memenuhi permintaan pasar dunia. Ini rupanya misteri kenapa wanita di Cina jarang atau tidak terkena kanker payudara. Berikut adalah manfaat daun kenikir untuk pengobatan. 1. Obat mah dan lemah lambung. Daun kenikir memiliki kandungan tokoferol, polifenol, dan hidroksigenol yang bermanfaat untuk menetralkan asam lambung. Zat ini juga dapat menguatkan otot sphinkter lambung, yang bekerja untuk menerima berbagai asupan makanan tanpa membahayakan lambung seseorang. Untuk mengkonsumsi daun kenikir, dapat merebusnya dengan menambahkan garam kemudian memakannya dalam bentuk lalapan. 2. Obat lemah jantung. Daun kenikir mengandung manfaat antioksidan dan flavonoid yang berperan untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Jika di area jantung, senyawa flavonoid ini akan bermanfaat untuk memperlancar aliran darah dengan cara memperkuat otot jantung dan pembuluh darah untuk mengalirkan darah. Anda dapat merebus 5 lembar daun kenikir dengan 250 ml air, kemudian meminum air rebusannya 2 kali sehari. 3. Obat kanker. Daun kenikir dengan kandungan senyawa saponin, terpenoid, flavonoid dan antioksidan yang mampu melawan kanker, seperti kanker payudara, kanker lambung dan kanker hati. Untuk menanggulangi penyakit kanker dapat mengkonsumsi rebusan daun kenikir sesering mungkin, namun tetap mengkonsumsi manfaat air putih yang berfungsi untuk pelarut zat agar mudah terbawa oleh darah. 4. Obat gondongan. Saat digunakan sebagai obat gondongan, cara membuat obat daun kenikir ini yaitu menumbuk daun kenikir hingga halus, setelah halus kemudian dicampur dengan cuka, dengan perbandingan 1:1. Dioleskan pada bagian yang sakit 3 kali dalam sehari. Daun kenikir dengan senyawa polifenol dan tokoferol bermanfaat meredakan peradangan akibat gondongan. 5. Obat payudara bengkak. Daun kenikir dapat mengobati payudara yang bengkak akibat terus-menerus mengeluarkan ASI. Cara pembuatan obatnya yaitu, ambil beberapa helai daun, siapkan kompor dengan api kecil, kemudian dibakar hingga layu, usapkan ke sekitar payudara selagi hangat. Pengobatan dilakukan 3 kali sehari, senyawa terpenoid dan antiinflamasi yang dimilikinya akan meredakan pembengkakan yang terjadi.
6. Obat cuci darah. Daun kenikir memiliki kandungan manfaat vitamin E, antioksidan, dan flavonoid yang dapat menetralkan racun yang terbawa darah. Jika dikonsumsi teratur akan membersihkan darah dari racun yang tidak sengaja masuk dalam tubuh. Selain untuk pengobatan, daun kenikir juga bisa digunakan untuk kesehatan tubuh atau menjaga kesehatan badan. Berikut adalah manfaat daun kenikir untuk menjaga kesehatan tubuh. 1. Meningkatkan sistem imun tubuh. Daun kenikir mengandung manfaat vitamin A dan E yang bermanfaat untuk memperbaiki sistem imun tubuh. Kandungan senyawa protein dalam kenikir juga membantu pembentukan fagosit untuk imun tubuh. Selain itu, manfaat vitamin C juga mampu meningkatkan metabolisme tubuh, seperti yang terdapat dalam manfaat buah-buahan. 2. Menguatkan tulang. Daun kenikir dapat bermanfaat untuk menguatkan tulang. Hal ini karena kenikir memiliki kandungan mineral, kalsium dan magnesium yang tinggi untuk membantu pertumbuhan tulang. Daun kenikir dapat dikonsumsi secara langsung dalam bentuk lalapan atau dapat meminum air rebusan kenikir, yang dicampur dengan manfaat madu. 3. Penambah nafsu makan. Daun kenikir dapat berfungsi sebagai obat penambah nafsu makan, karena kenikir memiliki kandungan senyawa quercetin yang dapat meningkatkan nafsu makan, terutama pada anak-anak. Daun kenikir dapat diolah sebagai makanan lalapan yang dikonsumsi 3 kali dalam seminggu. Kenikir juga baik digunakan untuk menambah nafsu makan seseorang setelah operasi tertentu, untuk mengembalikan stamina tubuhnya. 4. Mengatasi bau mulut. Daun kenikir memiliki kandungan koniferil alkohol yang berfungsi membunuh bakteri dan kuman yang ikut terbawa dalam makanan. Senyawa tersebut akan membersihkan area lidah dan air ludah dari bakteri penyebab bau mulut. Untuk mendapatkan hasil maksimal untuk membunuh kuman, dapat dikonsumsi dalam bentuk mentah setelah dicuci bersih, kemudian dikunyah selama 20-30 detik, lalu berkumur. Jika tidak, dapat mengkonsumsinya setelah direbus dengan air garam. Khasiat daun karet kebo dan cara membuatnya. Karet kebo atau bahasa latinnya Ficus elastica adalah spesies tumbuhan yang berasal dari genus Ficus asli Timur Laut India, Nepal, Bhutan, Myanmar, China atau Yunan, Malaysia, dan Indonesia. Kemudian dibawa ke Sri Lanka, Hindia Barat, dan negara bagian Florida. Bisa mengobati stroke, rematik, MAH, bisul, melancarkan haid, antiinflamasi, gatal pada kulit, mencegah hipertensi, melancarkan aliran darah, mengatasi keputihan, gejala alergi dan asma. Cara mengolah. Setelah daun diambil, potong ujung pangkalnya sedikit, setelah itu potong 3 atau 5 bagian, setelah itu jemur, untuk menghilangkan getahnya. Dan rebusnya jangan pakai panci stainless atau panci aluminium, karena akibatnya bisa beracun, harus pakai kuali tanah atau panci kaca. Untuk bisul, rematik, sendi dan MAH, gunakan akar giling sampai seperti pasta, tambah air sedikit, oleskan pada yang sakit. Untuk batangnya bisa disadap hingga keluar getahnya, kemudian oleskan pada yang sakit. Tahukah Anda bahwa gula, lemak, dan garam dapat membajak otak Anda sehingga membuat Anda makan berlebihan atau overeating?
Bagaimana mencegahnya? David Aaron Kessler, MD, mantan komisioner Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA), sekaligus pengarang buku A Question of Intent dan The End of Overeating, menyatakan bahwa industri makanan telah merancang iklan sedemikian rupa agar visualnya memengaruhi pikiran konsumen agar kecanduan makanan dan susah lepas dari pengaruh tersebut. Untuk mencegahnya, harus dilawan dengan kekuatan pikiran pula. Berikut adalah 10 kiat untuk mencegah Anda makan berlebihan. 1. Perhatikan baik-baik warna dan tekstur makanan Anda. Mood Anda akan menjadi lebih baik sehingga Anda tak akan merasa selapar sebelumnya. Rasa lapar hanya ada dalam pikiran Anda. 2. Jika ada buah, maka makanlah separuh buah tersebut dulu sebelum Anda makan besar. Manisnya buah akan cukup memuaskan nafsu makan Anda sebelum makan besar. Kalorinya rendah namun mengenyangkan karena kandungan seratnya. 3. Makanlah dengan sendok, garpu, atau pisau berukuran lebih kecil untuk memperlambat Anda makan. Jika ada sumpit maka akan lebih baik lagi. Gunakan piring yang lebih kecil pula agar porsi makanan Anda tampak lebih penuh. 4. Makanlah bagian makanan yang paling enak dulu agar nafsu makan Anda lebih cepat puas dan tak perlu memakan habis bagian yang kurang enak. Ingat, perut Anda bukan tempat sampah. 5. Atau, makanlah dulu bagian makanan yang paling alot dikunyah, misalnya daging. Makin lama makanan tersebut di mulut Anda, makin cepat puas pula nafsu makan Anda. 6. Kunyahlah makanan dengan pelan-pelan dan rasakan baik-baik. Ingat, indera pengecap Anda adalah lidah, bukan perut. Semakin lama makanan di dalam mulut, semakin cepat rasa lapar Anda terpuaskan. 7. Hitunglah sudah berapa suap Anda makan. Ingat bahwa semua yang Anda makan dari pagi hingga sebelum tidur masuk hitungan asupan kebutuhan kalori harian Anda. 8. Jika Anda sudah merasa kenyang meski makanan belum habis, maka berhentilah makan. Yang sudah Anda habiskan itulah porsi makan Anda. Berikutnya, makanlah dalam porsi itu agar tak ada sisa terbuang percuma. 9. Jika masih ingin ngemil, kudaplah kacang tanah sambil diselingi minum air putih atau air mineral. Anda akan kenyang lebih cepat tanpa harus menghabiskan sekantung penuh kacang kulit. 10. Jika tiba-tiba Anda merasa lapar, segeralah minum air. Banyak orang salah mengira dirinya lapar padahal sebenarnya ia haus. Ingat, rasa lapar hanya ada dalam pikiran Anda. Adalah kekuatan pikiran Anda yang akan mampu mengendalikan nafsu makan berlebihan. Kadang sariawan bisa menetap di mulut hingga beberapa minggu dan bahkan meninggalkan bekas luka. Namun biasanya, sariawan akan hilang dan sembuh sendiri dalam waktu 10 hingga 14 hari. Bila Anda tidak tahan menunggu selama 2 minggu, obat sariawan alami berikut ini bisa menjadi pilihan. 1. Berkumur dengan larutan garam atau dengan larutan baking soda yaitu 1 sendok teh baking soda dan setengah cangkir air hangat. Atau bisa berkumur dengan air garam. 2. Minum madu. Madu adalah salah satu pilihan obat sariawan alami yang cukup ampuh. Caranya cukup dengan mengoleskan madu di atas sariawan tersebut. Dilansir dari Prevention, madu memiliki sifat anti radang dan antibakteri yang bisa membantu mengurangi rasa perih sekaligus mempercepat proses pemulihan sariawan. Kesimpulan tersebut didapat dari penelitian asal Saudi Arabia terhadap 94 partisipan yang rutin mengoleskan madu pada sariawan di mulut mereka selama 4 hari berturut-turut. 3. Minum banyak air atau bisa es batu. Letakkan bongkahan kecil es batu di sariawan hingga meleleh. Oleskan sedikit magnesium hidroksida cair ke sariawan beberapa kali sehari. Magnesium hidroksida terdapat pada obat mah cair.
4. Konsumsi makanan, sayuran, dan buah-buahan yang tinggi kandungan vitamin C, vitamin B, folat, dan zat besi. Bila perlu, konsumsi suplemen yang mengandung vitamin tersebut. Vitamin C dan vitamin B kompleks dapat mempercepat penyembuhan sariawan. 5. Kelapa. Kelapa diyakini mampu menjadi obat sariawan di lidah atau di bibir. Kelapa bekerja mencegah peradangan luka semakin memburuk sekaligus mengurangi rasa sakit yang timbul akibat sariawan. Kelapa juga diyakini dapat membantu menyejukkan suhu tubuh, yang pada beberapa kasus menjadi penyebab timbulnya sariawan. Cara menggunakan kelapa sebagai obat sariawan alami sebenarnya cukup mudah. Campurkan madu dengan susu kelapa atau minyak kelapa, lalu oleskan ramuan tersebut di luka sariawan Anda. Ulangi sebanyak 3-4 kali dalam sehari, sampai sariawan mulai tampak mengempis. 6. Kantong teh bekas. Mengompreskan kantong teh bekas juga bisa Anda jadikan obat sariawan di lidah dan bibir. Kantong teh bersifat basah dapat menetralisir lingkungan mulut yang asam agar tidak memperburuk rasa sakit akibat sariawan tersebut. Daun teh mampu melawan infeksi dan peradangan yang menyebabkan sariawan. Terlebih, sisa teh yang diseduh dapat membantu meningkatkan kesehatan gusi dan mengurangi risiko penyakit gusi, menurut American Academy of Periodontology. Caranya cukup dengan menempelkan kantong teh celup bekas pakai selama kira-kira 5 menit pada sariawan Anda. 7. Lidah buaya. Satu sariawan di lidah bisa membuat seluruh mulut Anda terasa tak nyaman dan panas. Untuk itu, siapkan daun lidah buaya asli dan cuci sampai bersih sebagai obat sariawan di lidah. Kemudian, oleskan getah atau daging lidah buaya secukupnya langsung pada sariawan Anda. Biarkan selama beberapa jam dan ulangi 2-3 kali sehari. Lidah buaya ampuh untuk menghilangkan sariawan di lidah karena fungsinya sebagai anti peradangan dan pereda nyeri yang alami. 8. Untuk bisa melawan peradangan dan meredakan nyeri. Biasanya obat kortikosteroid untuk sariawan tersedia dalam bentuk salep mulut, obat kumur, atau obat minum. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.